semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, yang maha kuasa, yang ada dan yang ada, tidak ada Allah selain aku. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Selamat malam Sutomo. Ya, selamat malam. Ya, silakan buka kamera saudaraku. Oke. Oke, jelaskah? Iya, jelas, silakan. Oke, boleh bertanya? Boleh, silakan saudaraku. Ini pertanyaannya antara siapa Yesus dan siapa Isa Al-Masih? Oke. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dan segala yang jadikan. Dalilnya itu di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi Dialah pencipta langit dan bumi, saudaraku. Dialah yang menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita, tidak ada juru selamat selain Dia, yaitu di Yesaya 43 ayat 11, Tuhan berfirman, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Dia juga yang awal dan akhir. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dengan tegas di Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, Yohanes 8 ayat 24, ya. Kemudian di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, ya, sangat banyak ayatnya saya kasih dalilnya. Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, yang maha kuasa, yang ada dan yang ada, tidak ada Allah selain aku. Lalu Isa Al-Masih itu siapa? Saudara agamanya apa? Saya Muslim. Isa Al-Masih itu adalah nabimu dan tidak ada hubungannya dengan iman Kristen. Lalu kenapa mereka selalu mengagung-agungkan bahwasanya Isa Al-Masih adalah putra dari Allah ataupun Roh Kudus? Saya nggak pernah bilang Isa Al-Masih putra dari Roh Kudus. Enggak, itu ada penjelasannya. Bahasanya Isa Al-Masih itu adalah salah satu dari Tuhan bagi yang menganggap Tuhan daripada umat Kristiani. Di mana datanya? Yaitu dari sejarah-sejarah kenaikan Isa Al-Masih kan ada. Sejarah-sejarah mana? Di Isa Al-Masih itu kan ada. Lalu kalau bukan gitu. Lalu kenapa ini Isa Al-Masih itu kan disalib. Enggak. Kalau ngomong itu pakai data, Bang. Ya, dengar dulu penjelasan saya. Isa Al-Masih itu kan disalib. Gak mau saya panjang-panjang narasinya, nanti semua liar dan menyesatkan sehingga tertipu dengan ucapan-ucapanmu, sementara kamu nggak punya dalil dan data. Kalau ngomong pakai data, Bang. Enggak, Isa Al-Masih itu kan bagi kalian dituhankan, bagi kami mereka itu adalah datanya nabi. mana? Nabi Isa itu kami tuhankan, datanya di mana, bro? Tolong ya, abang yang cakep dan manis, yang paling ganteng se-Indonesia ini, tolong ya, di mana datanya orang Kristen menuhankan Nabi Isa? Jadi kalau tidak, kenapa itu yang disalib itu kan keterangan dari itu kan Nabi Isa Al-Masih. Kenapa kalian itu anggap Tuhan? Betul mana enggak? Datanya? Sekarang betul nggak pertanyaan saya itu, betul nggak?
Ya nggak Tinggal betul jawab. lah. Makanya Kalau saya nggak bet- minta datanya dan dalilnya Kalau mana, tidak Bang? betul, kalau tidak betul, jadi kenapa itu maaf ya maaf. Itu kan Isa Al-Masih disalib dan setiap gereja itu kan ada dan mereka dan Isa Al-Masih itu kan disembah. Yang mana datanya kami menyembah Isa Al-Masih? Enggak, aku bukan ini faktanya aja. Enggak, kita nggak usah pakai data. Faktanya betul nggak? Makasih, DR Lipo. Bang, emang Nabi Isa itu disalib ya? Ya, jadi kalau enggak disalib, itu yang disalib siapa? Menurut Iya, kalian lah, bukan menurut saya. iya, saya mau tanya sama Bang, yang disalib itu Nabi Isa. Ya, kalian mengakui enggak itu? Enggak, saya tanya sama Abang, kan tadi kamu bilang Nabi Isa itu disalib. Berarti Kalau Nabi Isa itu disalib, mati dan bangkit ya? Kalau Ya, menurut saya itu tidak benar, karena menurut ajaran agama saya Nabi Isa itu hingga saat ini dia itu belum meninggal dan dia diangkat ke langit oleh Allah. Di langit, ngapain dia di langit, Bang? Dan menurut ajaran agama kami, Halo, di Bang. akhir zaman, Maaf, iya, mau nanya, Bang, ngapain Isa di langit, Bang? Isa di langit diangkat ke langit karena dia mempunyai tugas di akhir zaman untuk membasmi nanti yang namanya Dajjal menurut agama kami ya. Iya iya saya nanya, Nabi Isa ini diangkat ke langit, di langit dia ngapain, Bang? Dia menunggu tugas terakhirnya untuk membasmi Dajjal di saat Dajjal Menunggu, nanti, berarti duduk-duduk aja di situ. ya kalau masalah dia mau duduk mau diri itu bukan urusan kita. Yang jelas dia punya tugas yang akan dikerjakannya di akhir zaman. Bentar dulu, masa ada yang typing dagang cilok katanya? Ih, ada Dan setahu saya juga dulu sekolah pernah berteman sama orang kita Kristiani. Saya sering juga lihat-lihat kitab mereka. Dan dari setiap kitab yang dibawanya lain, penerbit udah lain isinya. Masa sih? Ya. Kalau masalah nanya masa sih itu jangan ngomong sama saya. Tanya penerbitnya kenapa seperti itu. Alkitab itu Penerbitnya siapa? Lain dari penerbitnya udah lain juga. Mungkin terbalik isinya itu tidak sesuai dengan buku Alkitab yang satu. Penerbitnya siapa? Itu kan cetak buku lah, nggak mungkin saya lah yang terbitkan. Aduh, gimana ya kamu bilang, masa sih kamu tanya aja lah penerbitnya siapa yang mau kutanya? Ya penerbitnya cuma terbit buku lah, nggak mungkin lah saya apal penerbitnya satu persatu, cuman boleh ya tukang penerbit buku nama lembaganya apa gitu loh. Nama penerbitnya apa? Kamu pernah nggak dengar pidato Zakir Naik? Pidatonya yang mana itu? Ya nanti buka di YouTube. Kenapa Zakir Naik bisa mengungkap seperti itu? Nanti pelajari di YouTube coba. Kamu pernah dengar Christian Prince enggak? Enggak pernah, kenal saya bukan salah satu. Ya udah begini saja. Kamu suruh saya dengarkan Zakir Naik, nanti saya dengerin. Saya suruh juga kamu dengarkan Christian Prince ya, Christian Prince di YouTube. Boleh. Cari Christian Prince di YouTube. Oke, udah di follow. Mungkin lain kali kita bisa buktikan. Iya, buktikan ya. Dan yang jelasnya kalau masalah tadi Isa Al-Masih naik itu dia di atas mau duduk-duduk itu bukan urusan saya, dan itu menurut kepercayaan saya Isa Al-Masih diakui sebagai nabi di dalam agama saya, itu tidak dipungkiri. Ya udah, mau kalian bilang Nabi Isa itu nabi, mau siapa itu bukan urusan kami, Bang, itu urusan kalian. Iya, tapi yang jelasnya, makasih Lipu, thank you. Yang jelasnya dalam yang sepengetahuan saya, yang pernah saya dengar, itu antara Isa Al-Masih dan ya jangan ketawa, dan Yesus itu. Kalau ngomong itu pakai data, Bang, dari tadi ngomong terus keluar, nggak ada datanya satu pun. Sekarang gini, kita dari fakta aja, kita nggak usah pakai data. Aduh Bang, tolong, aduh. Ya kamu bicara ini dengan udah data kamu. Ngeri nih Bang. Ngeri nih Bang, ngeri. Kalau ngeri di off kan aja lah, kalau ngeri kira-kira ngeri di off kan aja. Kan Abang bilang nggak usah pakai data, ngeri lah. Sekarang gini bicaranya gini, kamu bicara pakai data karena kamu pegang buku dan baca buku. Coba kalau kamu tidak pakai buku. Saya perhatikan dari tadi setiap kamu menyampaikan ayat ini kamu selalu baca buku. Saya nggak baca buku, Bang. Saya itu datanya ada dalilnya berdasarkan Alkitab yang tertulis di sini, Bang. Iya, nih. Iya, kamu bisa ngomong gitu kan karena kamu membaca. Coba nggak membaca, kamu pasti nggak tahu apa itu isi Alkitab semua itu. Loh, ya iyalah, dari membaca kita tahu isinya, Bang. Macam mananya, Bang? Ya, aduh.
Iya, kamu merasa bisa itu karena kamu pegang Alkitab, kamu bukan menguasai. Loh, karena saya baca lah bang, Seorang makanya saya ingat ayat-ayatnya. Makanya abang itu juga harus banyak baca, banyak belajar bang. Mohon maaf bang, enggak. bahkan kitabmu aja saya baca bang. Saya kalau ada waktu saya selalu baca kitabmu bang. Kamu betul, kamu menyampaikan tadi berdasarkan data-data karena kamu baca, bukan karena kamu udah hafal semua itu, bukan. Jadi udah harumkan aja lah. Kok kau suruh-suruh pula aku rumkan. Lucu juga Bang Stomo ini ya. Oke, saran saya gini Bang. Saran saya abang banyak belajar dan membaca ya. Pelajarilah Quran baik-baik, baca hadis semuanya baik-baik Bang. Saya sarankan abang banyak belajar Bang. Makasih Bang ya. Oke, makasih abangku. Tuhan memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Sutomo yang cakap dan manis. Selamat malam Nataki, silakan buka kamera. Makasih Selfie, makasih Decibel, makasih juga yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Makasih Melani. Silakan. Ya, malam kami kan ya, ini mau nanya aja. Kami kan ya, ini mau nanya aja. Waktu ini sama bertanya nih, Nabi Adam itu apa nabi awal ya atau gimana dalam Kristen? Adam itu manusia pertama ya, dialah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus, di mana Tuhan menciptakan Adam yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Yesus mengambil debu tanah, membentuk manusia itu ya, dibentuk nih semua kepala, tangannya dengan sempurna. Setelah itu dia hembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, maka jadilah dia manusia, makhluk yang hidup. Itulah dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Seperti saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Mohon maaf saudaraku kalau nggak buka kamera, satu aja pertanyaanmu. Tunggu saya buka ya. Oh. Udah gelap, sini gelap. Iya. Please open your camera. Kalau nggak aku ganti sama yang lain. Ya nyalain lampunya lah. Sengaja pula kau matiin lampu di situ. Bentar. Biar nggak kelihatan mukamu. Tuh kan? Emang licin ini. Dimatiin lampu. Kan udah dihidupin kelihatan wajahnya. Kan udah tidur tadi, ini permintaan baru terima. Iya, silakan saudaraku. Gini, apakah Nabi Adam itu punya umat juga? Makanya Adam itu nggak disebut nabi karena dia nggak punya umat. Orang manusia pertama. Jadi sebelum Om Yesus turun ke bumi sebagai seorang manusia, ada berapa nabi lagi yang di belakang-belakangnya itu? Tuhan Yesus berfirman Matius 23:34, aku telah mengutus nabi-nabiku. Jadi Tuhan mengutus nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Samuel, Nabi Yeskiel, Nabi Daniel, Nabi Hosea, Nabi Yunus, Nabi Ayub, dan nabi-nabi yang lain. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit pada yang ketiga, kembali ke surga, dan dari surga dia mengutus Roh Kudus dalam namanya, mencurahkan Roh Kudus kepada umat yang percaya kepadanya. Habis itu tidak ada lagi nabi. Apakah nabi-nabi sebelum Yesus turun itu nggak ada yang punya umat? Hah? Nggak ada yang punya umat? Nggak ada pengikutnya seperti Musa? Nabi Musa kan ada umat Israel. Gitu. Nah, kenapa Nabi Isa, apa Tuhan Yesus, kenapa nggak turun pada waktu Nabi Musa? Karena di situ kan ada manusia juga yang membutuhkan bagaimana turun pada zamannya Tuhan Yesus turun. Kenapa nggak sebelumnya saja turun? Kan di situ ada juga manusia. Aduh. Begini saudaraku, Tuhan Yesus juga sudah sering datang menjumpai nabi-nabinya.
Dia juga turun ke bumi dalam rupa manusia, itu namanya tadi disebut teofani. Tapi kenapa dia turun sebelum itu enggak melalui baik? Kenapa turun pada zamannya? Kenapa Oh ya, dia kenapa dikandung? pada abad pertama? Nah, kenapa kenosisnya itu di abad pertama? Karena di abad pertama ada hukum salib. Sebab Mesias itu memang harus mati di salib, bukan mati ditembak, bukan mati di kandang singa, bukan mati oleh banjir banjir apa namanya itu? Di Padang. Bukan ya, di zamannya Nuh itu banjir apa namanya itu? Air bah. Air bah, ya kan, bukan mati karena banjir air bah. Bukan gitu. Jadi Mesias itu harus mati tersalib, saudaraku. Nah, hukum salib itu ada di zaman Pontius Pilatus, yaitu ketika bangsa Roma menjajah Israel. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri pada saat itu? Kenapa dia tidak menampakkan diri sebagaimana dia turun pada zamannya ketika dikandung, dia nampakkan dirinya? Kenapa pada zaman itu sebelumnya dia tidak menampakkan diri? Jadi bolak-balik lagi aku menjelaskan ini. Enggak, ini harus dijelaskan lah biar orang nggak bingung gitu. Bang, tadi aku bilang karena di zaman karena di abad pertama ada hukum salib. Mesias itu matinya harus tersalib, Bang. Dia harus mati dan bangkit itu. Proses kematiannya itu harus tersalib, Bang. Pertanyaan saya kan begini, kenapa pada zaman itu Nabi Nuh, Yesus itu tidak menampakkan diri supaya pada zaman itu manusia juga tahu bahwa ini Tuhan saya ini begini, seperti pada waktu dia turun, waktu dikandung, dilahirkan begitu. Jangan tertawa lah. Apa nggak bisa jawab? Atau memang reka-reka aja ini? Ya Allah Tuhan. Enggak ya. Ya silakan Bang Amin. Ya, Bang, itu haknya Tuhan. Tuhan mau turun kapan? Itu haknya Tuhan. Sama seperti saya menanyakan kepada Abang. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Abang nanya. Abang nanya. Diam dulu. Oke. Lanjut. Iya, sama seperti saya akan menanyakan, loh kenapa Nabi Muhammad Anda tidak diturunkan ketika zaman Musa saja, Bang? Kenapa Al-Quran munculnya paling belakangan? Kenapa tidak di zaman Adam saja? Nabi kan ada sama-samanya berurut-urut, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Kan yang saya bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak turun pada zaman Nabi sebelumnya itu, menampakkan diri kan, supaya dikenal, oh Tuhan Yesus ini begini modelnya, sebagaimana pasangannya. Oke, Abang bisa di dalam konteks Abang berkata begitu, tapi dengan tadi Mikana mengatakan, Abang tidak mau terima, harus ada dibuatkan. Dari kitab para nabi nubuatan dulu ada di dalam Taurat, di dalam Mazmur itu atau bisa disebut Jabur. Abang tahu Jabur? Kayaknya nggak tahu karena Abang nggak pernah baca Jabur gitu. Dalam Islam itu ada nabi itu harus dinubuatkan kitab para nabi, baru nanti kedatangannya harus digenapi semuanya ini. Iya kan Nabi Tuhan Yesus itu kan menampakkan diri supaya manusia kenal. Dia kan datang dengan Aldi. Kalau bertanya itu harus ada etika. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Tinggi. Jadi sebutnya Tuhan Yesus bukan Nabi. Tolong hargai. Walaupun kamu nggak percaya, tetap katakan Tuhan Yesus. Percaya. Dalam kitab kami itu percaya. Ada berapa nabi-nabi itu sampai termasuk Isa, Yesus. Saya percaya kok. Loh, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, apa nama arti Yesus Kristus? Cuma saya bertanya, jangan tanya saya dong. Saya yang bertanya. Kan kita mau bertanya. Saya bertanya, kenapa? Kan bilang Yesus itu turun supaya kayaknya pede banget bilang saya percaya sama Yesus Isa. Ketika ditanya apa arti nama Yesus, bingung. Kan saya mau bertanya. Bukan saya mau ditanya, kan Anda mesti mau ditanya kan? Iya elah, Bang. Terus kenapa kamu dengan pede mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Gini kan saya bertanya tadi belum dijawab. Gini, kenapa Tuhan Yesus itu turun supaya pada saat itu umatnya kenal, hambanya kenal bahwa oh ini Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Kenapa dia tidak nampak, tidak turun pada waktu sebelum zamannya itu seperti Nabi Nuh. Dengar ya, dengar. Jadi mereka kesesat kalau Tuhan Yesus tidak nampakkan diri kan kita kesehatan. Dengar Aldi. Jangan kamu bilang pada saat itu Tuhan Yesus itu sering datang menampakkan dirinya kepada Nabi Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Samuel, Nabi Yunus, Nabi Yeskiel, Nabi Yahya ya, Nabi Yesaya. Sering datang Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dia turun.
berupa manusia. Seperti manusia, seperti mana pada zamannya dia dilahirkan. Iya, dia langsung berbicara, bukan dilahirkan, tapi dia langsung datang menjumpai. Nih, saya baca ayatnya. Oke, ada datanya, saya baca dulu ya. Nih, Oke. kita baca aja langsung. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuanku segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuanku meneruskan perjalanannya. Ya, nah setelah Abraham ini membuat roti ya, mengolah anak lembu ya, dimasak ya dengan sangat enak, lalu mereka makan bersama-sama itu ya. Nah kemudian Allah berfirman kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, jadi dia datang untuk menyampaikan itu kepada Abraham, untuk menyampaikan bahwa Sarah tahun depan akan mengandung. Nah, ketika dia datang menyampaikan itu, dia datang dalam rupa manusia di situ tadi. Ada 3 orang. Itu Tuhan Yesus sama malaikatnya. Bahkan mereka makan bersama. Udah jelas sama Abraham. Makanya itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, dan bapamu Abraham telah melihat aku, dan dia bersuka cita. Di mana Abraham melihat Tuhan Yesus? Ini di Kejadian 18. Dia datang dalam rupa manusia, bahkan duduk makan bersama dengan Abraham. Udah jelas? Tapi kenapa samanya lagi nanti Tuhan Yesus itu kenapa turun melalui kandungan lagi Siti Maria? Kenapa enggak samanya ada sebelumnya? Apa perbedaan turun melalui kandungan lagi? Oke, mohon maaf saudaraku. Tuhan Yesus itu memang berkenosis melalui Bunda Maria, itu di mana Bunda Maria bukan Siti Maryam ya. Maria tidak pernah disebut Siti. Nah, itu 2 pribadi yang berbeda. Nah, kenapa aku bilang di abad pertama, di zamannya Bunda Maria? Karena kan tadi di abad pertama ada hukum salib. Karena dibuatkan di perjanjian lama, Mesias itu matinya harus tersalib di atas pohon. Bukan digantung, bukan ditembak, bukan dimakan di kandang singa, bukan gitu. Dia harus mati tersalib. Nah, hukum salib itu ada di abad pertama, bro. Nah, itu alasannya, oke? Hukum salib berarti menghapuskan dosa-dosa. Ya, bukan dirajam juga ya. Dia harus mati tersalib di atas pohon. Karena Adam dan Hawa itu melanggar hukum itu dari pohon pengetahuan. Oke, kayaknya si Aldi ini jaringannya sudah terputus. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Aldi ya. Pertanyaan aku tadi belum dijawab. Itu kenapa Nabi Tuhan Yesus itu disalib untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya gitu? Ya, karena memang tidak ada yang bisa menghapus dosa kita selain dari darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi umat-umat sebelumnya tidak ada yang hapuskan dong, karena ada disalib pada sama-sama Nabi sebelumnya. Darah Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Makanya waktu Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib, ada yang bangkit, yaitu manusia-manusia yang mati di zaman perjanjian lama. Manusia yang mati sebelumnya itu, mereka sudah diampuni, mereka sudah masuk surga, sudah bangkit. Boleh bertanya? Ya. Atau udah nggak bisa? Satu lagi saudaraku, tapi ingat ya, dengarkan jawabannya. Oke. Gini ya, saya bertanya lagi. Apakah Tuhan Yesus itu dikandung sebagaimana manusia biasa? Artinya 9 bulan kurang lebih seperti itu atau gimana? Iya. Nah, karena dia datang menjadi manusia, maka dia dikandung 9 bulan dan dilahirkan sama Bunda Maria. Karena kan dia datang menjadi manusia.
Sebab manusia itu dilahirkan, bukan tiba-tiba dia langsung jatuh dari surga gitu loh, bayi gitu. Enggak. Jadi harus melalui proses kelahiran, karena dia sendiri juga yang berfirman di Yesaya di Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan keturunan perempuan akan mematahkan kutuk kematian, yaitu kepala si ular. Jadi makanya harus dari seorang perempuan dia lahir. Karena itu sudah dinubuatkan. Jadi dia datang menggenapi janjinya itu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus itu datang melalui Bunda Maria. Dan Maria adalah wanita yang terpilih. Makanya Bunda Maria itu bersukacita memuji memuliakan Tuhan Yesus. Yaitu di Lukas 1:46-50. Ya, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Aldi yang cakep dan manis. Aduh, berarti kabur. Salam yang Mikana, shalom yang di YouTube, buat moderator, Willy, Christian. Ya, shalom.